Yuk ayo kita jalan-jalan. Ayo siapkan ranselmu. Ayo jangan di rumah aja. Yuk ayo kita goes bareng yuk. Roda berputar, hati pun senang. Taiwan indah dari utara hingga selatan. Nah, mari kita berpetualang. Di Taiwan, kuil, pantai, gunung semuanya nyata. Ayo ikuti goes, pasti seru dan jangan ketinggalan ya. Halo teman-teman pendengar RTI, apa kabar? Semoga saja Anda sehat selalu. Hadir kembali di acara jalan-jalan seru dalam acara Kring Goes. Apa kabar semuanya? Mina juga mendoakan semoga teman-teman dimanapun Anda berada, hati yang selalu ceria, pikiran selalu berada di tempat-tempat yang indah, tempat yang ingin dikunjungi. Dan kali ini Amina akan mengajak teman-teman semuanya untuk naik kereta api. Tapi ini bukan kereta biasa, bukan juga kereta yang penuh dengan sesaka pada saat jam kerja atau rush hour, bukan juga kereta yang melesat begitu cepat sehingga pemandangan di luar tidak tampak indah lagi atau menjadi kabur. Dan kali ini Amina akan mengajak teman-teman untuk naik kereta wisata, di mana kereta ini didesain secara khusus untuk membuat perjalanan itu sendiri akan terasa seperti liburan. Dan teman-teman sambil membayangkan ya, duduk di kursi empuk sambil menikmati makanan lezat, kemudian mata memandang keluar jendela. Di luar jendela akan terlihat pemandangan alam yang super cantik, sawah yang hijau, laut yang biru, gunung yang indah dan megah, semua bisa disaksikan melalui jendela kereta. Hari ini Amina akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan 4 wisata kereta rekomendasi dari Taiwan dan juga Jepang. Di sini secara khusus juga ada 2 kereta dari Jepang sebagai perbandingan ya. Mengapa 2 negara? Karena keduanya memang terkenal dengan surga perjalanan kereta api ya. Dan kabar baik, kita juga bisa menikmati semuanya lewat paket wisata yang ditawarkan oleh agen perjalanan yang sudah berpengalaman dalam bidang wisata kereta api ya. Nah, baiklah, kereta yang pertama adalah Sanlan Hao, ya kereta nomor Sanlan. Teman-teman mungkin belum tahu seberapa hebatnya kereta wisata di Taiwan. Sekarang bagi yang berdomisili di Taiwan mungkin juga bisa mencoba menyelami wisata kereta. Kereta Sanlan Hao yang melintasi lembah Reef atau yang disebut dengan lembah yang ada di bagian timur Taiwan. Pemandangannya sangat luar biasa indah. Mungkin teman-teman yang di rumah juga bisa sambil membayangkan warna keretanya adalah gradasi kuning ke hijau. Seger banget kayak daun muda di musim semi. Dan pada saat kita masuk ke dalam gerbong kereta, langsung disambut dengan aroma yang harum. Ya, kereta ini ada aroma terapinya. Ini pertama kalinya di Taiwan ada kereta yang memiliki Train Resonance Chamber, sebuah ruang khusus yang membuat penumpang merasa rileks sejak pertama melangkah masuk gerbong. Harum atau wewangian tersebut yang akan membikin hati senang, liburan juga akan terasa lebih istimewa. Yang lebih seru lagi, di setiap gerbong pasti setidaknya ada 1 staf pelayan yang super perhatian, bahkan juga ada penumpang yang bercanda. Sepertinya pelayanan di sini akan lebih baik dari pacar saya. Nah, bayangkan lagi teman-teman naik di kereta disambut dengan senyuman yang manis, dibantu segala keperluan teman-teman, pokoknya dimanjakan banget deh. Tapi jangan buru-buru terkesima dulu, ada bagian yang lebih spesial dari kereta ini, yakni adalah kelezatan makanannya. Kereta api Sanlan Hao yang juga disebut sebagai kereta kuliner, di mana mengundang seorang chef pemenang medali emas di ajang World Master Chef Tournament tahun 2018. Nama kokinya Ye Chilong, dan di mana beliau menyiapkan menu spesial yang disebut sebagai perjamuan gunung dan laut. Jadi bisa membayangkan duduk di kursi yang nyaman, sudah mendapat hidangan makanan premium sambil menikmati hamparan sawah hijau dari jendela kereta. Waduh, rasanya seperti di restoran berbintang 5 yang sedang berjalan. Dan untuk pencuci mulut juga disiapkan wagashi yang berbentuk batu giok buatan dari toko kue yang cukup terkenal, di mana rasanya sangat enak
manis, lembut, dan cantik. Sangat sempurna untuk diabadikan melalui kamera teman-teman. Dan perjalanan ini belum selesai karena setelah turun dari kereta masih bisa berlanjut menikmati keindahan Hualien dan Taitung. Dan juga bisa menikmati makanan di restoran Mi Banai yang menyajikan makanan asli suku aborigin Taiwan. Terus kita juga bisa jalan-jalan ringan di sekitar Jalan Setapak Sakul untuk menikmati udara segar dan mendengar suara gemericik air terjun Sakul yang menenangkan. Pasti seru bukan? Nah teman-teman, kalau tadi kita yang menumpangi kereta Sanlanhao yang modelnya modern dan mewah, sekarang kita beralih ke kereta kedua yang memiliki karakter yang sangat berbeda. Nama kereta ini disebut sebagai Breezy Blue Train dan kereta ini sangat ikonik. Warnanya biru tua yang romantis, bentuknya juga sangat klasik. Para pecinta fotografi pasti sudah tidak asing dengan kereta ini karena selalu menjadi incaran untuk difoto. Yang lebih unik, kereta ini tidak ber-AC. Hah? Tidak ber-AC, udara di luar yang sangat panas dan masuk ke kereta tidak ber-AC? Apa tidak salah dengar? Memang benar, Breezy Blue Train ini merupakan satu-satunya kereta wisata di Taiwan yang tidak memiliki pendingin udara. Yang ada hanya adalah kipas angin yang ada di langit-langit gerbong kereta. Jadi gimana caranya tetap sejuk? Jawabannya adalah buka jendela kereta lebar-lebar. Kereta ini melintasi jalur kereta api selatan Taiwan di pinggir Samudra Pasifik. Saat jendela dibuka, angin laut masuk perlahan-lahan membawa aroma asin yang khas. Pengalaman ini benar-benar tidak bisa digantikan dengan kereta ber-AC manapun. Terasa bernostalgia kembali ke masa lalu. Dan dalam paket wisata yang ditawarkan oleh agen perjalanan, selain naik kereta api ini, kita juga akan diajak ke beberapa objek wisata yang seru. Yang pertama adalah Festival Art Show yang ada di Fuli Hualien, dikenal sebagai Festival Seni Jerami. Di sini jerami yang dianggap sebagai limbah kemudian disulap menjadi patung-patung yang unik dan lucu, berbentuk gajah, dinosaurus, atau berbagai karakter yang menggemaskan lainnya. Pasti seru banget untuk dijadikan sebagai foto. Kedua, festival yang sudah sangat terkenal dan populer, Festival Balon Udara Internasional di dataran tinggi Luyue, Taitung. Dan teman-teman bisa sambil berimajinasi, langit biru dipenuhi dengan balon-balon warna-warni dengan berbagai bentuk. Cantik banget dan pasti akan membuat kita tersenyum sendiri. Dan yang ketiga masih ada Pesta Pomelo di bawah bintang-bintang di wilayah Ruishui. Di sini para petani lokal menjamu kita dengan hidangan berbahan dasar jeruk pomelo atau yang dikenal dengan jeruk Bali. Aroma jeruk yang harum, makanan yang lezat ditemani dengan cahaya bintang di malam. Serasa bagaikan di dunia fantasi. Teman-teman, setelah Anda menikmati perjalanan dari dua kereta, yang pertama adalah Sanlanhao, yang kedua Breezy Blue Train, bagaimana pendapat teman-teman? Dan kita akan berlanjut dengan studi banding kereta Taiwan dengan Jepang. Dan sekarang kita bandingkan sedikit, mungkin juga bagi sebagian teman-teman sempat mendengar ya, ada beberapa pertanyaan seperti apakah kereta wisata Taiwan sudah sebaik Jepang? Menurut saya keduanya sangat hebat dan memiliki karakter yang berbeda. Kalau kereta di Taiwan kita bisa merasakan kedekatan dengan alam, pemandangan yang terbuka dengan lebar, jendela bisa dibuka, angin laut bisa terasa, dan pelayanan dari staf yang sangat hangat dan juga ramah, seperti liburan santai bersama dengan teman-teman. Sedangkan di Jepang sendiri, kereta wisata yang lebih ke arah estetika dan budaya dengan desain yang super artistik, makanan disajikan dengan sangat elegan, nuansa di dalam gerbong kereta bagaikan galeri seni yang bergerak, dan seperti kita menikmati karya seni sambil bepergian. Keduanya benar-benar cukup luar biasa dan cocok untuk suasana liburan yang berbeda. Dan mari kita seberang ke Jepang sejenak di kawasan Sanin dan Sanyo yang merupakan wilayah barat Jepang yang kaya akan mitologi dan budaya. Dua kereta wisata yang cukup populer dan sulit untuk direservasi. Siapa yang berhasil naik, dia adalah orang yang beruntung. Ini unik banget ya.
et cetera yang berasal dari bahasa Latin dialek Hiroshima, artinya adalah Laut Seto yang beragam, menggambarkan kekayaan alam dan budaya di sepanjang Laut Seto. Kereta ini hanya beroperasi di akhir pekan, warna didominasi biru dan putih yang terinspirasi oleh garis pantai dan ombak Laut Seto, elegan dan menenangkan. Di dalam gerbong kereta penumpang juga disuguhi kudapan wagasi sambil melihat keindahan Laut Seto dari jendela. Dan kita juga bisa menikmati kue yang manis, benar-benar pengalaman yang memanjakan jiwa. Kemudian untuk kereta yang kedua dinamai Ametsuchi, di mana kereta ini lebih ke arah mistis dan sakral. Nama Ametsuchi artinya adalah langit dan bumi. Kereta ini beroperasi di kawasan San'in yang dipercaya sebagai tempat lahirnya budaya Jepang kuno. Konon, kuil Shinto, sake, kabuki, dan sumo berasal dari daerah ini. Ketika menaiki kereta ini, seakan-akan kita memasuki ke dunia mitologi. Desain warna kereta yang digarap oleh Yoshida Noboru, sutradara seni dan film-film studio Ghibli, yang membuat kereta ini secara keseluruhan sangat indah. Warna biru tua yang melambangkan langit dan laut San'in dipadukan dengan aksen metalik yang megah. Pemandangan di luar jendela yaitu Laut Jepang yang dramatis. Di dalamnya kita bisa menikmati hidangan lokal dan sake khas. Perpaduan antara kuno dan modern semuanya begitu istimewa. Kemudian setelah turun dari kereta juga masih bisa menikmati keindahan arsitektur karya para arsitek terkenal seperti Museum Seni Shimane karya Shigeru Ban yang dijuluki sebagai museum terindah di dunia dengan kontainer kaca warna-warni yang mengapung di atas air, atau juga kuil Shinsoji yang disebut sebagai Museum Zen atau tamannya. Juga ada Museum Seni Adachi di kawasan Kurashiki Bikan yang juga termasuk dalam panduan Michelin Grand Guide. Dan pokoknya perjalanan ini memanjakan mata dan jiwa kita. Teman-teman pendengar RTI, inilah 4 kereta wisata yang wajib masuk dalam list kita. Nah, Amina rangkum kembali. Di Taiwan kita memiliki kereta Sanlanhao, kereta modern dengan jendela panorama, aromaterapi, dan hidangan dari koki juara dunia. Yang kedua, kereta Breezy Blue Train, kereta retro tanpa AC, tapi sangat indah sekali karena kita bisa berpadu dengan alam, berpadu dengan pemandangan laut yang indah. Dan dari Jepang juga ada et cetera, kereta elegan di akhir pekan dengan pemandangan Laut Seto dan kelezatan kudapannya yaitu wagasi yang lezat. Dan kereta Ametsuchi, kereta mistis dengan desain dari studio Ghibli dan pemandangan Laut Jepang yang dramatis. Nah, 4 kereta ini manakah yang menarik di hati teman-teman? Nah, dari 4 kereta ini kita juga bisa menyaksikan Taiwan dan Jepang sama-sama menawarkan pengalaman yang sangat luar biasa dengan karakter dan gaya yang berbeda. Taiwan mengajak kita untuk dekat dengan alam, merasakan angin laut, menikmati hidangan kasual namun lezat, dilayani dengan senyuman staf yang sangat ramah dan khas. Suasana liburan akan terasa santai dan akrab. Kemudian Jepang yang mengajak untuk menyelami estetika dan budaya, menikmati keindahan visual yang sangat artistik, merasakan makanan dan sake yang disajikan dengan penuh perhatian, masuk ke dalam dunia yang sakral dan penuh filosofi, membuat suasana liburan akan terasa elegan dan mendalam. Jika teman-teman yang ingin menikmati liburan santai dekat dengan alam, maka bisa memilih kereta api, berwisata kereta api di Taiwan. Dan kalau Anda ingin liburan yang lebih elegan, artistik, penuh makna, bisa pilih naik kereta api wisata di Jepang. Nah, kalau bisa semuanya dipilih deh. Amina pribadi juga sangat tergoda untuk mencoba semua kereta api. Bayangkan suatu hari Amina naik ke kereta Sanlanhao sambil menikmati hidangan yang lezat dan melihat hamparan sawah yang indah. Atau minggu depannya sudah berada di Jepang untuk menumpangi kereta Amatsuchi sambil menikmati makanan yang lezat, memandang Laut Jepang yang biru. Wah, seru banget deh liburan ini ya. Demikian teman-teman acara wisata goes di hari ini. Semoga saja cerita perjalanan hari ini juga bisa menginspirasi liburan teman-teman di masa mendatang. Demikian perjumpaan kita dalam acara goes hari ini. Semoga menghibur. Amina mohon pamit, sampai jumpa.